Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara hal positif yang bisa kita pelajari dari Korea adalah bahwa masyarakat Korea ini adalah masyarakat yang giat, yang rajin, dan produktif. Jam kerja di Korea itu jauh lebih panjang daripada jam kerja di Indonesia. Di Korea rata-rata jam kerja itu adalah 12 jam. Jadi ketika seseorang masuk kerja jam 8, itu baru pulang jam 8 malam. Jam 8 pagi masuk, jam 8 malam keluar. Kenyataan ini kemudian membuat Korea menjadi negara yang maju, yang produktif, yang berhasil memiliki perekonomian yang baik, masyarakatnya sejahtera. Nah, hal ini bila kita pelajari, bisa kita renungi apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri bercerita bahwa suatu ketika dakhalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-masjida faidan huwa bi rajulin yuqalu lahu Abu Umamah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid, Rasulullah menemui seorang sahabat, rajulun minal ansor, dari kalangan Ansor, yang bernama atau yang biasa dipanggil Abu Umamah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Umamah ini, "Mali aroka jalisan fil masjid fi ghairi waqti sholah." Apa gerangan saya melihatmu duduk di masjid padahal bukan di waktu sholat? Lalu Abu Umamah menjawab, "Humumun lazimatni wa duyunun." Beliau mengatakan, kesedihan telah menimpaku, begitu juga hutang melilitku. Lalu Rasulullah SAW menanggapi, afala u'allimuka kalaman idza anta qultahu adhaballahu anka hammaka wa qadallahu anka dainaka, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maukah kamu untuk aku ajarkan suatu ucapan di mana jika kamu mengucapkannya, maka niscaya Allah akan menghilangkan dukamu, kesedihanmu, dan Allah niscaya akan menuntaskan, menyelesaikan hutangmu. Lalu Abu Umamah menjawab, "Bala ya Rasulullah." Tentu, iya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beliau suatu doa, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Artinya, wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas, dan aku berlindung kepadamu dari rasa takut, rasa pengecut, dan dari sifat kikir, sifat bakhil. Serta aku juga berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan dari tekanan orang lain. Hadirin sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini mengajarkan kepada kita doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Umamah, bahwa agar hidup kita tentram, tidak dililit oleh hutang, dan tidak berada dalam tekanan orang lain karena hidup susah, maka penggalan awal dan penggalan kedua dari doa ini perlu kita renungi. Bahwa Nabi memohonkan kepada Allah, sebagaimana yang beliau ajarkan kepada Abu Umamah ini, bahwa berlindung kepada Allah dari sifat lemah dan malas. Itu yang pertama. Sifat lemah itu membuat seseorang merasa tidak sanggup untuk berbuat,
merasa tidak mampu untuk melakukan hal-hal positif. Begitu juga sifat malas. Karena malas memilih untuk nyantai, tidak mau beraktivitas, tidak mau produktif, itu membuat seseorang menjadi hidupnya susah. Dan bagaimana mungkin hutangnya akan terpenuhi kalau dia lemah dan malas? Maka yang perlu kita tanamkan pertama kali adalah bagaimana kita berusaha sembari bermohon kepada Allah supaya kita ini tidak merasa lemah, tidak malas. Dan yang kedua adalah wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Kita berusaha dan memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari yang namanya sifat takut atau pengecut, tidak berani untuk mengambil risiko. Orang yang tidak berani mengambil risiko, maka dia akan kesulitan untuk menjadi orang yang sukses. Ketika dia mau melakukan suatu usaha, dia berpikir, nanti kalau saya usaha ini, nanti bangkrut, nanti rugi, nanti ini dan itu. Akhirnya tidak jadi berbuat apa-apa karena ada rasa takut. Nah, rasa takut ini mestinya dilawan dengan cara mempelajari bagaimana caranya risiko-risiko yang akan dihadapi itu bisa dikurangi, bisa dihindarkan, bisa dihindari, bukan malah justru disiksa oleh rasa takut sehingga tidak mau berbuat apa-apa. Begitu juga sifat bakhil atau kikir, pelit, tidak mau berbagi dengan orang lain, tidak mau memberi, berbuat baik kepada orang lain. Ini juga menjadi penghalang seseorang bisa menjadi orang yang produktif. Kenapa? Karena kalau seseorang itu dermawan, mudah membantu, suka menolong, tidak bakhil, tidak kikir, maka tentu orang lain pun akan bersikap yang sama kepada dia. Ketika ada lowongan, ketika ada kesempatan, maka orang-orang yang dermawan, orang-orang yang pemurah, orang yang suka membantu orang lain akan menjadi orang yang diprioritaskan oleh orang lain. Sedangkan orang-orang yang kikir, dia akan kesulitan untuk mendapatkan prioritas dari orang lain, akan kesulitan dibantu oleh orang lain. Nah, terakhir penutup dari doa ini adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan penguasaan orang lain, tekanan dari orang lain. Penggalan terakhir dari doa ini seakan-akan itu adalah efek dari dua penggalan yang pertama. Bahwa ketika seseorang sudah bisa menyelamatkan dirinya dari rasa lemah, rasa tidak kuat, rasa malas, rasa takut, rasa dari sifat kikir, pelit, maka niscaya dia akan menjadi pribadi yang bisa dengan mudah bisa menyelesaikan hutang-hutangnya, melunasi hutang-hutangnya, dan menjadi orang yang memiliki kemuliaan sehingga tidak berada di bawah tekanan orang lain. Nah, dalam ujung dari hadis ini diceritakan bahwa kemudian hari Abu Umamah setelah mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka kemudian hari beliau hutang-hutangnya terlunasi dan hidupnya menjadi bahagia kembali. Hadirin, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa itu adalah memasukkan rasa optimis di dalam hati kita sembari berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat dari doa kemudian adalah bahwa kita berusaha sesuai dengan apa yang kita doakan. Ketika kita berdoa untuk terhindari dari sifat malas, maka kita berusaha untuk melawan rasa malas itu. Dan ini adalah kunci yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Umamah dan juga kepada kita semua. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang jika punya hutang dilunasi oleh Allah hutang-hutang kita, dihilangkan kita dari sifat malas, sifat lemah, sifat takut dan kikir, sehingga kita menjadi hamba Allah yang sukses, yang produktif, yang bermanfaat untuk kita dan untuk manusia banyak. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.